Seandainya pasien sudah jatuh dalam keadaan cemas, saat menyusui pertama kali, ibu selalu berpikiran bahwa ASIku kok tidak keluar. Bayiku ini nanti bagaimana? Untuk ibu-ibu yang mau melahirkan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, tidak perlu khawatir bahwa Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru punya produk makanan yang bisa mendukung suksesnya menyusui. Wah, jadi bisa melahirkan di sini, kemudian produk itu juga bisa didapatkan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Benar, dokter. Oke. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Vishnu, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, serangkaian podcast dipersiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dan podcast kali ini agak sedikit berbeda, karena kita akan membahas tentang konseling, persiapan laktasi, atau menyusui, tentunya persiapan menyusui sehingga nanti bisa anak yang lahir harapannya akan menjadi anak yang hebat dan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber bersama dengan saya, seorang bidan senior yang tidak asing lagi, Ibu Niki. Apa kabar Bu Niki? Luar biasa, dokter. Sehat? Sehat. Selamat datang kembali di podcast Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, karena Bincang Asik Sobatku yang pertama, sobatku sekalian, adalah bersama dengan Bu Niki beberapa tahun yang lalu, dan sekarang Bu Niki kembali lagi bersama dengan kita, dan kita akan membahas tentang konseling persiapan laktasi, Bu Niki. Bagaimana untuk nanti menghasilkan istilahnya adalah bayi yang sehat dan semoga kedepannya menjadi calon pemimpin bangsa. Tentunya demikian. Tapi sebelumnya, sobatku sekalian, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan. Sekali lagi dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Bu Niki, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya, Bu Niki ini sudah bergabung di Rumah Sakit Un Solo Baru sejak kapan, Bu Niki? Dari tahun 1998, dokter. 98? Iya. Oke. Saya masuk ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Waktu itu saya bertugas di IGD. Di IGD? Oke. Kemudian berkarya di sini dan sekarang kita memanggilnya sebagai Ibu Bidan. Jim, dokter. Ibu Bidan. Mungkin sobatku sekalian juga ada yang pernah lahir dulu dibantu oleh Bu Niki? Kemungkinan besar, dokter. Kemungkinan besar begitu ya, oke. Karena sudah 25 tahun di Dr. Un Solo Baru. Oke, nah buat sobatku sekalian yang istilahnya mau mendengarkan podcast ini, salah satu bidan senior di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, tentang persiapan laktasi yang tentunya menarik, Bu Niki. Karena kan kalau laktasi, orang ngomong masalah menyusui gitu ya. Tapi sebetulnya proses menyusui itu kan proses yang cukup panjang, Bu Niki. Benar, dokter. Nah, pertanyaan di sini Bu Niki, bagaimana pentingnya konseling laktasi selama kehamilan? Kira-kira gimana Bu Niki? Ya. Baik, dokter. Jadi sebenarnya kalau untuk konseling laktasi itu perlu dilakukan jauh sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan? Karena seperti orang ujian. Kalau orang ujian itu kan ada namanya mempersiapkan jauh-jauh hari. Atau ada yang sistem kebut semalam. Oke. Ya. Dalam peristiwa menyusui, ini memang ibu harus mempersiapkan diri jauh sebelum melahirkan. Jadi bisa dimulai konseling laktasi itu dari trimester kedua kehamilan. Trimester kedua kehamilan mulai konseling laktasi. Betul. Jadi untuk mempersiapkan ibu supaya saat melahirkan, ibu sudah siap untuk menyusui bayinya. Karena kalau sampai ibu jatuh dalam kondisi panik, cemas, takut, itu yang menghambat menyusui. Ya. Dari konseling Bu Niki, kalau kita ngomongin konseling sekian lama sebelumnya, biasanya materi apa sih Bu Niki yang didapatkan pada saat orang itu konseling laktasi? Baik, dokter. Jadi kalau untuk di awal kehamilan, trimester kedua, mungkin ibu perlu mengetahui bahwa proses menyusui, proses produksi ASI, ibu tahu semuanya, jadi tahu bahwa saat melahirkan itu tidak langsung keluar ASI. Kalau misalnya ibu melahirkan ini tahu seperti ini, otomatis saat ibu melahirkan, ibu sudah dalam keadaan tenang bahwa memang ASIku belum keluar. Seperti itu. Tapi kalau ibu misalnya belum melalui konseling, ibu kan taunya begitu melahirkan ASI saya keluar. Saat ternyata bayinya lahir, ASI belum keluar, ibunya pasti cemas. Begitu ada rasa cemas, ini menghambat produksi ASI. Seperti itu. Selama Bu Niki mendampingi pasien-pasien yang katakanlah baru aja melahirkan gitu ya, kemudian akan didampingi, kemudian nanti juga ada yang namanya konsultasi juga seperti biasa. Itu pengalaman Bu Niki sendiri.
Gimana yang namanya pasien itu merasa cemas dengan ASI-nya belum keluar, kemudian mereka biasanya melakukan apa nih kalau sudah cemas kayak gini? Kira-kira gimana Bu Niki? Baik dokter, jadi begini, seandainya pasien sudah jatuh dalam keadaan cemas, saat menyusui pertama kali, ibu selalu berpikiran bahwa ASIku kok tidak keluar, bayiku ini nanti bagaimana, bayiku bisa minum atau tidak, ASInya nanti dapat nggak dari saya, maka ibu akan jatuh dalam kondisi kemerungsung, cemas, panik, takut. Nah, tugas ibu-ibu bidan dan perawat di unit rawat inap kami itu mengedukasi ibu supaya ibu mengetahui posisinya, kondisinya, keadaannya saat itu sehingga bisa membantu ibu untuk merasa yakin bahwa ibu mampu menyusui bayinya. Oke, jadi kecemasan itu memang sangat berpengaruh ya sebetulnya. Betul. Karena orang kalau melahirkan kayaknya cemasnya tuh multifaktor. Benar. Ya kan? Apalagi baru anak pertama, ya kan? Kemudian ini melahirkan nanti takutnya seperti apa dan sebagainya. Misalnya belum lagi nanti yang ditunggu-tunggu, misalnya ada sanak saudara keluarga dan sebagainya mungkin belum datang, khawatir atau mungkin pasangannya di luar kota, gitu kan? Benar. Ini sudah siapan mau melahirkan ya, berarti itu kan kecemasan yang bisa berlangsung ya Bu Niki ya. Benar. Sebetulnya tipsnya Bu Niki, kalau katakanlah ini sobatku sekalian ada yang melihat podcast ini kemudian merasa bahwa ini saya juga cemas nih, kayaknya takutnya kan segala macam pikiran kan bisa terjadi. Tips untuk meminimalisir kecemasan itu Bu Niki, itu sebetulnya ada nggak tipsnya gimana? Begini, kalau memang saat itu belum waktunya melahirkan, bisa melalui konseling. Tapi kalau sudah melahirkan, bisa kita bantu dengan pijat laktasi. Pijat laktasi? Ya, kita mengaktifkan hormon kebahagiaan. Hormon bahagia. Jadi dengan ibunya merasa bahagia, hormon oksitosin ini diproduksi lebih banyak, sehingga bekerja sama dengan hormon prolaktin untuk memproduksi ASI. Nah, untuk menciptakan rasa bahagia, kami di Dr. Un Solo Baru punya pijat laktasi, atau bisa disebut pijat oksitosin. Jadi memang ini mengusahakan, mengupayakan supaya ibu ini merasa bahagia, rileks. Ini sangat berpengaruh dan sangat mendukung untuk suksesnya menyusui. Ya, itu bisa dilakukan kapan Bu Niki biasanya? Hal ini bisa dilakukan saat ibu selesai melahirkan, pindah ke ruang rawat inap, kami bisa melayani pijat oksitosin. Baik. Nah, pijat oksitosin itu pada saat nih, misalnya mereka udah trimester kedua nih, terus kemudian mau melakukan konseling laktasi. Saya kembali lagi ke trimester kedua, Bu Niki. Sampai nanti ke dalam tahap mungkin ada rencana untuk pijat oksitosin itu ya. Terus kemudian pada saat konseling pralaktasi itu bisa dilakukan berapa kali? Dan kemudian sampai anak melahirkan atau apa? Atau kemudian kalau bingung mereka tetap bisa komunikasi lagi dengan ibu bidan, kira-kira gimana? Begini dokter. Untuk konseling laktasi ini memang tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Mungkin seorang ibu perlu beberapa kali untuk melakukan konseling. Bisa mungkin sampai 7 kali. Jadi memang ada proses trimester kedua kita konseling, trimester ketiga juga kita konseling. Saat ibu selesai melahirkan juga kita konseling. Saat masa perawatan di rumah sakit kita juga berikan konseling. Saat ibu persiapan pulang itu juga kita berikan. Nanti saat kontrol bayi minggu pertama itu juga bisa dilakukan konseling. Sampai saat bayi berusia kurang lebih 1 bulan. Jadi memerlukan beberapa kali pertemuan mungkin itu. Jadi supaya mendapatkan nanti kondisi ASI yang kasarnya bisa menyusui dengan baik sampai akhirnya istilahnya ya, karena faktor menyusui itu kan sebetulnya faktor moodnya kan juga berpengaruh ya. Naik turun, nanti bayinya malam-malam kemudian bangun, kemudian otomatis ibunya juga akan terbangun dan sebagainya, sehingga faktor stresnya itu betul-betul harus bisa menguasai diri. Secara tidak langsung itu ya Bu Niki ya. Bagaimana dengan peranan kan keluarga kan multi generasi ya, anak yang zaman sekarang, terus kemudian mungkin orang tuanya pernah mendapatkan konseling yang zaman dulu mungkin akan berbeda gitu kan. Selama 25 tahun Bu Niki berkarya, pernah nggak melihat sesuatu yang berbeda? Model yang dulu seperti ini dan ternyata tuh menjadi sebuah mitos, kira-kira gimana? Betul dokter. Jadi begini, namanya ilmu itu kan berkembang. Ya, jadi yang dulu nggak boleh, sekarang boleh. Dulu tidak boleh, sekarang boleh. Itu beberapa hal seperti itu.
Nggih. Dan mungkin kalau browsing di medsos itu kan banyak ya, namanya laktasi, proses menyusui itu banyak. Memang tidak ada yang 100% benar, 100% salah, memang tidak ada. Karena namanya menyusui, laktasi ya, proses laktasi ini kan seperti alami, hal alami, di mana memang setiap ibu berbeda dengan kondisinya masing-masing, dengan prosesnya masing-masing. Jadi memang kita perlu memahamkan ibu bahwa yang dulu tidak boleh, belum tentu sekarang tidak boleh. Ada kalanya dulu tidak boleh, sekarang boleh. Seperti itu, dokter. Jadi pertemuan antar generasi ini juga kadang-kadang harus diluruskan ya? Benar. Kayak gitu ya, kadang-kadang jangan sampai nanti merasa bahwa yang generasi yang paling senior merasa bahwa wah ini kan dulu kan seperti ini gitu kan. Kamu jadi anak hebat juga karena seperti ini, jadi sekarang cucu mama harus begini. Bisa berbeda ya, kondisi konsep itu bisa berbeda. Nah, Bu Niki, kalau seandainya kita bicara kasar ini ASI-nya ini sudah keluar nih, sudah baik. Kemudian otomatis kan sekarang ada yang namanya teknik pumping ASI. Benar. Pompa ya. Seberapa sering sebenarnya pumping ASI bisa dilakukan? Dan kalau nanti sudah ini mau menyimpan, teknik menyimpannya seperti apa? Baik, dokter. Jadi begini, ini termasuk salah satu contoh yang dulu dikatakan tidak boleh pompa ASI. Tapi sekarang justru ilmu terbaru menyarankan pompa ASI. Tapi memang beberapa cara ini disebutkan bahwa tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Tapi bahwa seperti yang dikatakan tadi ya, memang kita boleh mulai pumping dari setelah melahirkan. Setelah melahirkan? Betul. Dulu kan memang tidak boleh dipumping. Tapi ilmu terbaru justru menyarankan pumping setelah melahirkan. Jadi antara pumping dan menyusui ini bisa diselang-seling. Waktunya mungkin bisa 2-3 jam sekali. Baik. Ya. Terus pumping ini pun dengan berbagai macam cara. Ada yang bisa pakai alat, ada yang bisa manual. Manual maksudnya dengan tangan. Juga bisa, baik. Ya, betul. Jadi memang sebenarnya ada beberapa cara, tapi kita bisa ambil salah satunya. Ya, jadi pumping ini minimal kita melakukan pada satu payudara itu selama 15 menit. Nanti bergantian dengan payudara satunya. Ya, jadi usahakan juga saat pumping ini sampai mengkosongkan payudara. Supaya nanti segera memproduksi lagi hormon prolaktinnya. Seperti itu, dokter. Saat selesai di pumping, memang diletakkan di tempat, monggo ibu bisa memilih untuk tempatnya. Ada plastik ASI, ada botol kaca, ada botol biasa. Tapi saya sarankan untuk botol kaca supaya bisa dipakai ulang dan bisa disterilkan. Baik. Kalau ASI disimpan hanya di ruang terbuka, itu hanya tahan sekitar 4-8 jam. Tapi itu pun tergantung dengan ruangannya. Kalau ruangannya dingin, bisa maksimal sampai 8 jam. Tapi kalau ruangannya panas, mungkin 4 jam sudah komposisinya tidak baik. Seperti itu, Dok. Baik. Kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam almari pendingin itu gimana? Baik. Kalau mau disimpan di almari pendingin, sebenarnya boleh ya dengan dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Tidak harus menyediakan kulkas satu itu untuk ASI. Tidak harus seperti itu. Tapi yang penting ASI-nya itu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Jadi supaya tidak terkontaminasi dengan bahan yang ada di dalam kulkas. Kalau di dalam kulkas di bawah freezer itu bisa tahan sampai 5 hari. Kadang ada yang menyampaikan 2-3 hari. Tergantung juga dengan kita sering membuka tutup kulkas atau tidak. Baik. Karena kalau sering membuka tutup kulkas, otomatis suhunya juga terpengaruh ya. Kalau kulkasnya jarang dibuka, otomatis suhunya stabil, sehingga membuat ASI umurnya lebih lama. Kalau disimpan di dalam freezer, apalagi kalau freezernya itu terpisah dengan bawah ya, jadi 2 pintu ya, dokter, itu bisa tahan lama. Bisa sampai 6 bulan. 6 bulan di dalam freezer, dia beku jadinya? Iya, dokter. Bahkan kalau misalnya itu khusus freezer, bisa sampai 1 tahun. Jadi memang lebih awet. Nah, saat kita mau menggunakan ASI ini, dari freezer kita turunkan dulu, supaya mencair. Setelah mencair, baru dihangatkan.
Oke. Seperti itu. Ya. Nanti dihangatkan, kemudian bisa disajikan. Bisa dalam kondisi agak dingin atau suam kuku, atau hangat, atau gimana? Ya, sebaiknya saat memberikan ASI yang sudah disimpan di almari es atau kulkas, itu dalam keadaan hangat, hangatnya hangat alami. Oh, baik. Mungkin ibu bisa sesekali saat menyusui bisa dipegang ASI-nya itu hangatnya seberapa. Oh, baik. Supaya tahu bahwa yang dari kulkas ini sudah sesuai untuk bayinya. Baik, ya. Kalau terlalu dingin, takutnya bayi juga embung ya. Betul. Seperti itu. Oh, betul sekali ya. Jadi kayak istilahnya kalau Bu Niki tadi bilang sesuatu yang keluar dari tubuh itu kan pada dasarnya kan agak hangat ya. Ya. Kan badan kita memang ada kalor dan juga menghangat. Ya. Jadi sehingga nanti pada saat ibu tuh beberapa kali menyusui kemudian kan akan tahu kira-kira suhunya sampai seberapa. Betul. Sehingga pada saat memanaskan ASI itu paling nggak juga tahu gitu ya. Ya, jadi kan suhunya bisa disesuaikan ya. Disesuaikan. Oh, seperti ini, seperti itu. Oke. Karena tidak ada termometer yang khusus untuk mengukur suhunya ASI. Oh, betul sekali ya. Dan memang harus hati-hati karena pada saat mau mengukur itu kan menggunakan tangan biasa, tangannya juga harus bersih ya. Betul. Nanti tangannya dicelupkan pas lagi kotor ya, otomatis akan jadi masalah. Ya, nanti. saat Infeksi. mengukur suhu ASI ini yang Ya. sudah di botol ya dokter, Ya, betul. sebenarnya tidak harus mencelupkan tangan kita ke botol, Oke. cukup diteteskan di tangan. Diteteskan di oh, tangan. seperti ini. Oke. Kok hampir sama dengan yang keluar langsung dari payudara, berarti ini udah sesuai untuk Oke, bayinya. ya Bu Niki ini feeling so good soalnya merasakan anget-angetnya gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu baru memang harus latihan itu, ini panas atau belum gitu. Karena Bu Niki, bagaimana dengan ini kalau kita ngomong masalah makanan ya. Banyak sekali mitos, makanan ini boleh, makanan ini mungkin nggak boleh dan sebagainya. Nah, pengalaman Bu Niki ini bagaimana? Makanan yang boleh, yang dianjurkan, atau mungkin yang tidak boleh dikonsumsi untuk ibu menyusui, silakan. Baik dokter, jadi kalau untuk makanan ini kan termasuk faktor pendukung Ya. suksesnya laktasi. Ya. Jadi memang seorang ibu memang diharapkan bisa menambah porsi proteinnya. Oke. Karena protein ini bisa meningkatkan kualitas ASI. Ya, jadi sebenarnya tidak ada pantangan makanan, kecuali ibu ini alergi. Makan apapun boleh, terutama protein, sayur, seperti itu. Yang memang betul-betul tidak disarankan untuk dikonsumsi adalah makanan yang mengandung alkohol. Alkohol. Atau bahkan alkohol itu sendiri. Baik. Maksudnya kayak minuman keras itu memang betul tidak boleh ya. Baik. Seperti itu dokter. Oke. Nah, Bu Niki, kalau tadi sempat bahas tentang tambahan protein. Nah, bagi sobatku sekalian yang mungkin nanti akan melahirkan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, itu kan apa sih yang sebetulnya bisa diberikan yang lain daripada yang lain dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru? Silakan. Baik dokter. Jadi seperti ini. Untuk ibu-ibu yang mau melahirkan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, Ya. tidak perlu khawatir bahwa Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru punya produk makanan yang bisa mendukung suksesnya menyusui. Wah. Apa itu? Wah. Kami punya tim kepala kakap yang bisa dipesan oleh ibu melahirkan. Itu memang dipercaya dan dibuktikan bisa mendukung produksi ASI. Oke. Kami juga punya jus daun katuk yang semua orang sudah percaya Ya. dan membuktikan bahwa itu pun bisa mendukung produksi ASI. Oke. Jadi untuk ibu-ibu yang mau melahirkan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, kami punya produk yang bisa mendukung produksi ASI. Oke. Jadi bisa melahirkan di sini, kemudian produk itu juga bisa didapatkan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Benar dokter. Oke, jadi nggak usah bingung, nggak usah piknik kemana-mana, ngelahirin di sini beres, semua yang dimakan konsumsi juga sesuai dengan anjuran. Benar. Dan apa namanya istilahnya dan penelitian ilmiah yang juga sudah dibuktikan. Gitu. Benar dokter, nanti tinggal bilang Oke. sama perawatnya Oke. pesan makanan yang mendukung ASI. Oke, sekaligus konseling lagi untuk laktasi. Benar, juga. bisa, dokter. Nah, Bu Niki, sebelum menutup nih, ada satu pertanyaan saya, ini sebetulnya menggelitik nih. Orang yang mau melahirkan sekarang rata-rata, itu kan istilahnya katakanlah bisa di usia 20-30 tahun kasarnya ya. Tetap, which is orang tuanya mereka mungkin seusia Ibu Niki. Nah, Bu Niki ini kan mengupdate terus, ya, tapi kan yang namanya faktor kesibukan, kadang-kadang ada beberapa mungkin yang istilahnya seangkatan dalam tanda kutip Bu Niki, mungkin membutuhkan informasi terbaru seputar laktasi. Kira-kira ada nggak saran atau apapun itu, sedikit edukasi buat mereka-mereka yang saat ini di seusia Bu Niki yang akan mau punya cucu? Ah, silakan. Baik dokter, jadi begini, saran dari saya mungkin untuk ibu-ibu seusia saya, jangan terlalu mempercayai semua mitos-mitos yang berkaitan dengan laktasi, karena kadang ada yang mitos ini sebenarnya tidak
signifikan dengan proses menyusui dan laktasi, seperti itu. Jadi lebih baik lagi kalau mengikuti saran dokter. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau anaknya kemudian mau melahirkan atau apapun itu, kalau bisa datang dengan ibunya ke sini, ikutan konseling bareng-bareng boleh? Itu lebih baik dokter. Supaya nanti di rumah pun ada faktor pendukung. Ya, jadi tidak hanya pasiennya saja, tapi keluarga juga ikut mendukung suksesnya menyusui. Ya, jadi nanti pasiennya datang bareng sama neneknya, bareng sama kakeknya, bareng sama suaminya juga gitu. Lebih baik lagi. Istilahnya semuanya bisa dapat informasi yang akurat, yang baik dan mempersiapkan proses kelahiran dengan baik dan tentunya untuk menghasilkan dalam tanda kutip anak-anak calon pemimpin bangsa yang sehat. Satu lagi, pesan untuk ibu-ibu zaman sekarang, mungkin dulu oleh ibu-ibu orang tua zaman dulu tidak boleh makan atau mengkonsumsi yang amis-amis. Daging, ikan, telur tidak boleh. Tapi justru sekarang yang amis-amis ini malah disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui untuk mendukung produksi ASI yang lebih berkualitas dan lebih bagus. Luar biasa. Baik Bu Niki, banyak terima kasih buat perbincangan kita hari ini. Istilahnya membuka insight baru tentang konseling persiapan laktasi, terutama untuk persiapan sebelum kelahiran. Jangan lupa sobatku sekalian untuk follow akun Instagram sekali lagi dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan dan juga pelayanan yang lain sekali lagi dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, saya undur diri bersama dengan Ibu Niki. Saksikan terus podcast Bincang Asik Sobatku, terutama di Hari Anak Nasional ini yang tentunya kami mengharapkan Indonesia akan menghasilkan terus calon pemimpin atau juga calon penerus bangsa di masa depan. Saya Jody Vishnu undur diri bersama dengan Ibu Niki dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Salam teduh untuk semua.